Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tim Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara membongkar kedok baru modus prostitusi online dengan menampilkan video perhubungan badan secara langsung yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Di dalam sebuah rumah indekos elit, petugas mengamankan para pelaku dan korban yang tengah usai melakukan live streaming berhubungan badan. Kebanyakan pemeran dalam video live streaming yang dihadirkan ialah anak di bawah umur dengan estimasi berusia 15 hingga 16 tahun. Kasubdit 2 Dit Cyber Polda Sumut mengatakan pelaku memberi upah kepada germo dan korban sebesar Rp700.000 untuk sekali tampil dan akan dibagi secara merata. Petugas mengamankan 6 buah gawai, 1 set spray tempat tidur, dan sebuah lampu untuk live. Atas perbuatannya, pelaku diganjal pasal berlapis Undang-Undang Elektronik serta keasusila anak di bawah umur dengan ancaman denda Rp1 miliar serta 6 tahun kurungan penjara. Pemirsa, Kasubdit 2 Ditresiber Polda Sumut Kompol Anggi Siahaan menyampaikan modus baru prostitusi online. Ini pelaku bekerja sama dengan host yang memiliki followers banyak untuk menawarkan adegan ranjang secara langsung melalui platform media sosial. Saya sampaikan si host itu dia mengundang, jadi host ini dia followernya banyak. Kenapa dia dijadikan host? Karena followernya banyak. Jadi kalau kami dari pendalaman kepada Germo, dia memang bekerja sama, dia followernya banyak, kemudian ditempelkanlah ID TV si Germo. Tujuannya apa? Untuk rekan-rekan yang teman-teman yang sudah nonton di aplikasi TT tadi, untuk masuk ke dalam ID TV yang punyanya Germo. Karena seperti kita ketahui bersama, di aplikasi TT dia tidak bisa terlalu vulgar. Kalau dia vulgar langsung di-ban. Itu makanya dia pindahlah ke aplikasi TV. Sistemnya seperti itu. Live streaming. Pemirsa, untuk membahas kasus ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan narasumber kami, ada Kombes Ferry Walintuka, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Mbak. Oke. Pak Ferry, ini gimana awal mula kasus ini terungkap? Apakah memang ada pelaporan dari masyarakat atau seperti apa, Pak? Iya, Mbak. Pertama-tama, Mbak, ini terungkapnya kasus ini karena patroli cyber daripada Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dan ada campur di sosial media. Sehingga akhirnya Direktorat Cyber kami melakukan pendalaman bongkar jaringan live streaming pertontonkan video adegan syuting. Oke, baik Pak Ferry. Lantas untuk korban sendiri hingga saat ini ada berapa banyak, Pak? Apakah kemudian ada kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah? Ya, untuk saat ini Mbak, kami sudah mengamankan 3 orang, yaitu RA, RPL, dan MGOS, yang RA itu sebagai germonya, dan yang lainnya sebagai talent atau yang melakukan. Dan saat ini kami masih, Direktorat Cyber kami tetap melakukan pendalaman dalam penyidikannya, dan kami mengharapkan, karena sudah berlaku selama 4 bulan Mbak, dari 26 Januari 2025, ya kami coba menggali lagi apakah ada indikasi tersangka ataupun pelaku-pelakunya lainnya, Pak. Oke, Pak Ferry, kalau didengarkan dari keterangan korban ataupun pelaku sendiri, ini para pelaku menjual video porno, ini ke situs porno ataukah ke deep web untuk pedofil internasional, Pak? Karena memang saat ini juga banyak sekali ya kasus-kasus seperti ini, Pak. Ya, ini masih dalam pendalaman kami, Mbak. Tapi untuk saat ini hasil pemeriksaan tersebut bahwa mereka menjual untuk video porno ini
di aplikasi inisial TV. Jadi mereka mengundang di TikTok seperti apa yang disampaikan oleh rekan kami, bahwa dia mengundang sampai mengajak ke aplikasi TV untuk melihat adegan live show itu secara live streaming. Jadi untuk menarik netizen-netizen untuk melihat, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang saat ini masih kami kejar, inisial YWS yang sebagai pemilik akunnya, Mbak. Oke, Pak. Kemudian untuk omsetnya sendiri, baik itu dari para pelaku ataupun korban ini, hingga saat ini dari informasi yang Anda dapatkan, berapa banyak yang didapatkan, Pak? Ya, untuk saat ini, Mbak, untuk apa yang didapatkan kami masih dalam pendalaman. Karena pemilik akunnya itu masih dalam pengejaran. Sedangkan video ini sudah dilakukan beberapa kali oleh talents maupun yang dilakukan oleh talents dan germonya. Dan itu untuk setiap tayang itu sekitar 700.000 mereka diberikan untuk sekali tayang. Oke, Pak Ferry, sejauh ini masih ada berapa lagi terduga pelaku yang masih dicari oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, untuk saat ini, Mbak, yang kami cari masih 1 orang. Karena 1 orang ini yang merupakan intinya, Mbak, dari tersangka utamanya yang kami kejar. Dan kalau kami bisa mengamankan yang bersangkutan, kami yakin bahwa kita bisa mendalami atau menggali lagi lebih dalam jaringannya. Baik, untuk kondisi para korban sendiri hingga saat ini seperti apa, Pak? Apakah akan ada pendampingan yang dilakukan? Ya, kalau untuk MGOS di bawah umur kami tetap akan pendampingan dengan Bapas, tetap sedangkan yang sudah dewasa akan kami jerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, Pak, kami juga ingin tanyakan mengenai kronologi bagaimana sampai si pelaku ini bisa mendapatkan para korban-korban ini. Apa modus yang dipakai oleh pelaku, Pak? Ya, untuk saat ini, Mbak, dari hasil pendalaman kami, pelaku-pelaku ini selalu mencari netizen ataupun talents, ya, istilahnya talents, itu yang cukup memenuhi kriteria apakah yang bersangkutan mau diajak, dan rata-rata motifnya selalu perekonomian. Jadi dicari yang membutuhkan kebutuhan hidup, masalah perekonomian, kemudian mereka ajak, dan jika setuju maka mereka sudah langsung melakukan penyiaran. Oke, Pak, ini informasinya kami dapatkan jika pelaku bekerja sama berserta dengan host yang memiliki followers banyak. Apakah kemudian ini juga menyangkut kepada influencer-influencer lain seperti mungkin yang ada di platform lain, Pak, selain dari kasus ini? Ya, jadi mereka membutuhkan penonton. Jadi ya mereka membutuhkan yang banyak influencernya. Dan kebetulan yang saat ini yang mengatur video ini ya, memiliki influencer yang cukup banyak. Jadi mereka mengatur supaya mereka bisa mendapatkan influencer, kemudian supaya banyak juga yang menontonnya, menonton di aplikasi TV. Dan mereka mendapatkan hasilnya ya, memang kita harus melihat dulu, memang permasalahannya bahwa kita belum bisa membuka lagi akunnya karena yang bersangkutan masih dalam pengejaran, Pak, ya, supaya kita bisa melihat apa yang didapatkan dari pemilik akun yang saat ini kami kejar. Oke, Pak Ferry, untuk influencer-influencer yang juga turut serta dalam kasus ini masih dalam proses pengejaran. Ini diduga ada berapa influencer yang sudah tergabung, ataukah memang sebenarnya influencer-influencer ini juga menjadi korban ataupun pelaku dari kasus ini, Pak? Ya, kalau yang jadi korban, Pak, ini yang untuk saat ini kami proses adalah sebagai talents, ya, yang pelaku utamanya. Ya.
keterangannya kami lihat, siapa yang menjadi germonya, kemudian siapa pemilik akunnya atau yang punya inisiatif untuk acara ini berlanjut. Jadi untuk sementara yang kami proses adalah yang pelaku yang berkenan langsung dengan kasus tersebut. Sedangkan kalau influencernya yang terlibat yang lain masih dalam pendalaman kami dan kami akan melihat apakah memenuhi syarat atau unsur daripada pasal-pasal yang akan dikenakan. Oke, Pak Ferry, baik, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan sebuah kasus ini juga segera diberikan titik terang. Selamat kembali beraktivitas, Pak Ferry. Terima kasih, Mbak.